dan disambut dengan baik untuk melindungi yang ditangkap kemarin malam, WP yang di Jogja. Karena bisa jadi informasinya ini bisa membuat semakin sesuai judulnya Bang Karni, bisa menjadi bom. Karena apa? Ya ternyata dugaan mengalir itu bisa jauh benar dan kemana-mana, dan bisa bukan hanya 1 atau 3 partai, bisa 4 partai, bisa 10 partai. Kalau bicara orangnya loh ya. Tapi kalau partainya enggak, kan enggak mungkin masuk rekening-rekening partai yang didaftarkan ke KPU, itu enggak mungkin. Dia mengalir kemana-mana ya? Iya. Kayak Bengawan Solo dong. Ya, kan saya dari Solo Bang Karni. Oh iya, iya. Terus ini misalnya, ini catatannya, sekitar 70 M yang ke kelompok utaranya Kejaksaan Agung. 50 M yang ke kelompok utara agak kanan dari Kejaksaan Agung. Terus justru yang rame-rame ini catatannya cuma 3 ember ini, malahan itu kecil sedikit. Nah ini, maka kalau ini nanti dari proses ini bisa dilindungi dan kemudian malah buka-bukaan, ini akan sesuai harapannya Bang Surya Paloh gitu. Bahwa dari ujung ke ujung, atas bawah, kanan kiri gitu. Dan ini saya senang malahan. Dari inilah kemudian dari proses pemberantasan korupsi inilah yang kemudian masyarakat akan mengetahui bahwa sebenarnya itu sudah menjadi endemi, pandemi, dan kemudian akan terbongkar ketika mereka berkelahi gitu. Saling bongkar-bongkaran. Dan saya senang aja, tinggal nonton aja, mengadu domba dikit-dikit gitu kan. Nanti kalau Kejaksaan Agung atau KPK atau siapa kurang gregetnya nanti, maka akan saya gugat pra peradilan. Karena tadi pagi juga saya sudah mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan secara resmi tindak pidana pencucian uang terkait dengan korupsi ini. Dan kalau nanti 2 minggu, sebulan, maksimal sebulan tidak ditempelkan tindak pidana pencucian uang, maka akan saya gugat pra peradilan, maka data-data ini biar dibuka di sidang pra peradilan. Seperti dulu-dulu zaman kasus-kasus yang lain, saya bahkan buka transkrip aja itu di sidang pra peradilan, dan itu karena sidangnya terbuka untuk umum, maka bisa dibaca masyarakat setidaknya. Jadi ya jangan khawatir Bang Karni, pasti nanti akan saya pra peradilankan untuk buka data-data ini. Dan nanti Kejaksaan Agung harus mengkonfirmasi data benar atau tidak kan gitu. Nah, dan saya yakin mengkonfirmasi banyak benernya kira-kira gitu. Nah, inilah 2 hal yang ingin saya berikan kepada Bang Karni malam ini, bahwa inilah yang saya akan perjuangkan gitu. Perlindungan terhadap WP dan kemudian pencucian uang terhadap perkara ini, dan saya kejar sampai pra peradilan untuk membuka semuanya. Karena ya banyak pertanyaan masyarakat, kerugian 8 triliun itu bagaimana misalnya gitu. Terus juga misalnya dulu juga ada berkaitan dengan hasil korupsi yang dipakai untuk melelang lukisan gitu, dan hasil lelang lukisan ternyata dananya tidak dilaporkan KPU, bisa masalah ini. Saya punya catatan itu Bang Karni. Dan itu hasil korupsi yang saya tangani itu. Sehingga saya tahu persis dananya terkumpul berapa lelang lukisan itu gitu. Dan itu bisa kalau waktu itu segera diproses, itu bisa membatalkan kemenangan dari sebuah proses pemilu gitu. Nah, terus kemudian kalau bicara kerugian 8 triliun ini terpaksa saya harus agak sedikit menjelaskan begitu. Karena ukuran BPKP itu adalah sebuah produk bisa dianggap boleh dibayar kalau itu betul-betul full sesuai kehendak awal. Misalnya beli mobil, itu ketika tidak ada bannya maka tidak boleh dibayar 100%. Kalau ini bicara BTS, ya BTS-nya berfungsi. Jadi ketika ini hanya ada besinya, ada kabelnya, ada baterainya, ada panel suryanya tidak terpasang, itu tidak boleh dibayar. Tapi kenyataannya memang dibayar, karena kondisi mendesak dengan alasan bahwa ini belum bisa dipasang karena keadaan memaksa misalnya di Papua yang ada gangguan. Sehingga ini barangnya ada di gudang dari penjual sebenarnya, supplier, tapi dikatakan tetap diterima dan dibayar karena dititipkan di gudangnya penjual, karena pembeli tidak punya gudang. Terus juga terutama yang paling besar itu adalah yang terlambat. Sebenarnya ini proyek tahun 2021 diperpanjang 50 hari, kira-kira sampai bulan Februari, Maret itu maksimalnya.
Tapi masih kira-kira ya 30-40%. Nah, paling besar itu dikerjakan setelah itu di tahun 2022 dan itu dibayar. Nah, ini kalau menurut versi BPKP, kalau berdasarkan pengalaman saya, itu pembayarannya dianggap tidak sah atau ilegal. Karena memang sudah terlambat, harusnya diputus kontrak, didenda, dicairkan jaminan pelaksanaan, gitu. Tapi nyatanya tetap dibayar. Jadi ini seakan-akan pembayaran ilegal. Jadi sebenarnya kalau kerugian itu kira-kira yang real, ya 1 sampai 2 triliun lah, 1 triliun sekian seperti pendapat awal Kejaksaan Agung, kalau toh saya buat maksimal ya 2 triliun sebenarnya kalau bicara nanti di putusan akhir uang penggantinya. Karena nyatanya kalau dikatakan itu sebagai kerugian ada barangnya dan tetap bisa dijalankan diproses untuk dilanjutkan gitu. Jadi ini yang kalau versi BPKP itu memang hal-hal demikian bisa dihitung yang sampai level katakan tadi kalau itu pembayarannya ilegal, itu misalnya terlambat atau itu bahkan fiktif tapi dibayari atau berada masih di gudang penjual, itulah yang menjadi proses administrasi kita yang memang itu bisa dikatakan kesalahan prosedur. Tapi ya kita tunggulah semua hal yang, karena saya juga terpaksa ini menyampaikan pemahamannya anggaran 10 triliun kok dikorupsinya 8 triliun itu kan, kayak 80%. Nah, ini yang sebenarnya pada posisi ini biar harusnya dijelaskan nanti mudah-mudahan di pengadilan akan ketahuan itu sebenarnya versi penghitungan seperti apa. Tapi saya agak buka sedikit supaya tidak terlalu kita bombastis, wah kerugiannya 8 triliun seakan-akan uangnya hilang semua dan mengalir kemana gitu. Padahal ya sebagian besar memang mengalir kepada barang-barang yang itu belum bisa dikatakan boleh dibayar 100% karena belum on gitu. Jadi bahasa BPKP kalau saya memahami itu atau bahasa auditor itu pembayaran terhadap yang tidak sah atau ilegal ini tadi ya terhadap pemborongnya dianggap harusnya sedekah gitu, beramal kepada negara. Boleh dibayar kalau nanti sudah ada gugatan hukum dan dinyatakan boleh dibayar itu. Nah, beberapa praktek ada yang begitu juga gitu dan bahkan sebenarnya bisa jadi yang dari supplier yang dikatakan menjadikan mahal harga markup itu bahkan belum dibayar karena uangnya masih di main kontraktor atau kontraktor utama gitu. Dan kita tunggu nanti ada proses-proses bisa jadi yang supplier yang dikatakan membentuk harga mahal ternyata baru dibayar 10% atau 20%. Mereka bisa aja mengajukan gugatan. Maka Kejaksaan Agung kenapa ini hanya yang dijadikan tersangka itu adalah yang induk terkait dengan proyek itu, Pimpro, PPK, dan juga pemborong utamanya itu ya karena memang pengen membatasi supaya nanti jangan-jangan sampai melebar malah ternyata malah tidak kena gitu. Jadi bukan saya membela Kejaksaan Agung, tapi kalau aliran dana saya punya catatan dan saya akan kawal. Terus juga berkaitan dengan misalnya dana ini kan 10 triliun. Itu ada klaster pemodal Bang Karni. Karena tidak mungkin pemborong-pemborong ini bisa belanja dan lain sebagainya awal sehingga bisa diklaimkan pembayaran. Ini nanti juga harus saya kejar pemodalnya siapa gitu. Karena saya sudah punya catatan juga gitu. Nah, inilah yang sebenarnya juga ada juga dari 5 paket itu ada paket besar yang awal justru diduga oleh pemborongnya itu kenapa itu tidak jadi barangnya sempurna karena sebagian besar untuk membayar hutang dia dalam urusan yang lain. Nah, ini nanti kalau dibuka ya ramai juga ini. Karena ternyata dipakai membayar proses transaksi yang dulu sebenarnya juga hanya modal dengkul sebenarnya. Sehingga dia punya kewajiban pembayaran. Dan ternyata dipakai berasal dari uang proyek ini. Jadi ini yang kira-kira dibebankan Bang Karni kepada saya untuk mencoba buka-buka dikit itu. Tapi ya dalam pengertian nanti itu ada 2 hal tabungan saya begitu terkait juga di Kemenfo dugaan-dugaan yang perlu kita dalami lagi adalah proyek pembelian satelit dari Amerika. Kedua juga BTS yang ada di 2B, Bandung dan Bali. Masih ada lagi nanti kalau mau kita buka. Dan dugaan-dugaan itu harus dikelirkan semua oleh Kejaksaan Agung, maka akan saya laporkan. Mudah-mudahan ini tidak ada korupsinya, tapi ya model-model teman-teman yang di media-media itu kan mudah-mudahan bukan partai ini atau 3 partai itu gitu. Tapi Kejaksaan Agung harus, tapi kan sebenarnya itu seakan-akan sebenarnya pembenaran untuk menyebut 3 partai gitu. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita kawal bersama, tapi sebenarnya saya sekali lagi bahwa ingin menjelaskan kalau memang ini
ada partai yang diduga menerima dari hasil kejahatan, ya sudah sewajarnya Undang-Undang Parpol menjelaskan di sana apa konsekuensinya, atau di pasal 10 KUHP kita ada tentang pencabutan hak kan itu, atau tambahan-tambahan yang lain gitu. Jadi saya sekali-kali terus terang memang ingin melihat kalau nanti ada partai yang menerima dari hasil kejahatan, ya kalau harus dibubarkan ya dibubarkan aja gitu. Tapi saya tidak menyebut partai Bang Arni melirik-melirik sana aja gitu. Kelihatannya kalau saya tidak ada urusan dengan satu partai. Tapi saya ingin melihat nantinya ke depan dari proses pengawalan saya, kalau memang ada mengalir ke partai, atau yang dulu saya sebutkan tadi dari hasil lelang lukisan itu akan saya buka nanti suatu saat, biar ini juga kita fair dan adil bahwa ini sesuatu yang memang kita harus perbaikan. Masih Bang Arni.